Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menampilkan cuplikan konseling gizi mengenai ibu hamil. Saya Adi Siti Aprila dengan NIM 5223540030 sebagai konselor. Saya Nabila Putri Adrian Siregar dengan NIM 5221240016 sebagai ibu hamil. Berikut cuplikannya. Selamat pagi Bu Diana, selamat duduk. Selamat pagi, terima kasih. Nah, perkenalkan nama saya Ade sebagai konselor yang Ibu pada hari ini. Terima kasih sudah datang. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik, tapi saya ada sedikit masalah yang ingin saya konsultasikan mengenai berat badan saya yang terus bertambah saat hamil ini. Dikarenakan saya selalu craving makanan manis di tengah-tengah pekerjaan saya yang padat. Nah, baik Bu, saya mengerti dengan keadaan ini sekarang. Saya di sini bukan untuk menghakimi, tapi mendampingi Ibu. Kita akan pelan-pelan untuk kebiasaan makan agar sesuai dengan kondisi Ibu yang sekarang. Terima kasih, saya memang merasa lelah akhir-akhir ini dan agak khawatir dengan kenaikan berat badan saya. Wajar sekali Bu, kondisi kehamilan yang dilihat dari riwayat berat badan dan pekerjaan Ibu memang bisa menjadi tantangan tersendiri. Tapi kita bisa mulai secara pelan-pelan dan bersama-sama. Saya akan menunjukkan poster terlebih dahulu kepada Ibu tentang mengatasi craving pada saat kehamilan. Nah, craving itu lebih akrab disapa dengan ngidam yang biasanya dipicu oleh faktor hormonal seperti sedang hamil atau sedang stres. Nah, food craving itu merupakan kondisi yang merujuk pada keinginan kuat untuk mengonsumsi makanan tertentu yang tidak ada hubungannya dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini umum terjadi, tetapi penting untuk kita menjaga pola makan tetap sehat. Nah, mengapa craving itu terjadi? Yaitu salah satunya perubahan hormon yang dapat mempengaruhi indera pencium atau perasa kita, dan kebutuhan gizi meningkat selama kehamilan, emosi, dan stres. Nah, tips untuk mengelola craving itu tersendiri untuk dengan sehat, kenali jenis craving itu seperti apa, dan pilih makanan alternatif yang lebih sehat seperti irit manis, pilihlah buah yang segar daripada kue atau es krim. Dan jadwal waktu makan teratur seperti makan dalam porsi yang kecil 5-6 porsi sehari untuk mencegah rasa lapar yang berlebihan. Yang terus kita harus mengalihkan perhatian seperti beraktivitas, pada umumnya itu seperti jalan kaki sebentar, baru mendengarkan musik, atau aktivitas ringan yang lainnya. Minum air putih dan tidur yang cukup. Dan rekomendasi untuk makanan sehat untuk ibu hamil ada karbohidrat, buah-buahan, produk susu, sayuran, dan tinggi protein. Baik Bu. Nah, setelah saya baca juga dari catatan medis bahwa berat badan ibu sudah naik sekitar 9 kilo di usia 18 minggu, dan dokter menyarankan agar kenaikan berat badan selanjutnya lebih terkontrol. Dan bagaimana pendapat Ibu soal ini? Iya, saya khawatir. Saya juga takut akan ada risiko ke janin atau saya sendiri, seperti diabetes atau hipertensi. Nah, kekhawatiran Ibu itu valid, dan kenaikan berat badan yang berlebih memang bisa meningkatkan risiko komplikasi kehamilan. Tapi kabar baiknya kita bisa atasin lewat pola makan dan aktivitas yang tepat ya Bu. Dari yang Ibu ceritakan, tampaknya ada beberapa hambatan, utama seperti keinginan makan yang manis-manis, rasa lelah, dan jadwal kerja yang sangat padat ya Bu. Benar, saya sering hidang roti manis, cupcake, rasanya sulit sekali untuk berhenti. Saya sudah terbiasa makan seperti ini bertahun-tahun. Oh, saya paham, itu adalah kebiasaan yang sulit diubah.
apalagi dalam kondisi masa kehamilan ini ya Bu. Tapi kita akan cari solusi yang sesuai dengan ritme hidup Ibu. Nah, bagaimana jika kita mulai itu dari langkah kecil Bu? Seperti mengganti cemilan manis Ibu dengan buah segar atau yogurt tanpa gula, dan membawa bekal makan siang dari rumah 2-3 kali dalam seminggu. Sepertinya bisa dicoba, tapi saya takut tidak konsisten. Kita tidak butuh yang sempurna Bu, hanya perubahan kecil yang dibutuhkan terus-menerus. Saya akan membantu Ibu untuk menyusun rencana makan mingguan sederhana yang cocok dengan gaya hidup Ibu. Nanti kita jadwalkan sesi monitoring mingguannya ya Bu, baik lewat pertemuan langsung atau pesan singkat. Kita bisa catat apa yang berhasil dan apa yang masih jadi tantangannya. Wah, saya merasa lebih tenang dengan pendampingan seperti ini. Nah, itu semangat yang sangat bagus Bu, dan Ibu akan memulai merasakan manfaatnya dalam energi yang lebih stabil dan terkontrol, berat badan yang lebih baik. Saya percaya Ibu punya kemampuan untuk melakukan perubahan ini. Kita sudah mulai langkah pertama hari ini. Saya akan beri panduan praktis dan kita cek progres minggu depan. Dan saya juga akan memberi Ibu leaflet agar Ibu mengetahui tips-tips mengenai craving pada saat kehamilan ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu, saya jadi lebih percaya diri untuk memulai. Oke, sama-sama Ibu Diana. Sampai bertemu minggu depan ya. Sekian cuplikan konseling gizi yang dapat kami tampilkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.